Selamat pagi para pemirsa. Insya Allah saya akan menuju ke kebun dan di sana mungkin bisa lebih leluasa, bisa melihat jenis ada berbagai macam. Mari kita ke sana. Terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di kebun anggur, namanya kebun anggur wisata Lotus di daerah Nyampai, di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Pagi ini kita telah sampai di perkebunan cabai. Ya, alhamdulillah adalah sedikit kecil-kecilan. Yang penting ada kegiatan sebagai purnawirawan. Jadi ada waktu untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Nah, kita mencoba untuk cocok tanam mengenai anggur. Alhamdulillah, anggur dan cabai maksudnya. Ada cabai, ada anggur. Nah ini di sini ada kebun cabainya. Alhamdulillah cabainya udah mulai berbuah. Nah ini udah umur sekitar 3-4 bulan. Nah udah ada cabainya. Itu ada jenis dari cabai domba namanya ini ya. Ini rawit tapi yang besar-besarnya. Cabai domba. Nah ini cabainya. Nah, saya juga menanam cabai yang besar-besar, yang hijau atau merah. Dari yang hijaunya kalau ditambah umur 1 bulan lagi, dia akan menjadi merah. Di sini ada cabai yang besar-besar ini. Nah ini cabainya cabai besar-besar. Nah, yang pertama warnanya hijau dulu, tapi nanti kalau ditambah waktu 1 bulan, dia akan menjadi merah. Nah, inilah kegiatan ya sambil berolahraga. Nah, alhamdulillah. Nah ini cabai ini berbuah banyak rimbun. Nah ini buahnya. Nah, mungkin ini bisa menjadi lebih besar lagi dengan warna menjadi merah. Tapi kalau kita mau dimakan untuk warna hijaunya juga bisa, tapi mau dijadikan merah juga bisa. Nah inilah situasi atau suasana kondisi daripada kebun anggur kami. Tidak begitu luas, tapi ya namanya juga mengisi kekosongan saat atau pada saat purna. Jadi kita sambil olahraga, berjemur, mudah-mudahan ya kita memperoleh kesehatannya. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah. Nah ini cabainya udah cukup rimbun lah ya, banyak. Nah, ini dari awal dari iseng-iseng lah gitu ya, di depan rumah. Nah ternyata berhasil, kebetulan ada tanah kosong, kita manfaatkan berkebun di sini. Baik pohon anggur maupun pohon cabai. Juga ada cabai domba yang tadi yang seperti rawit tapi besar-besar, montok-montok. Nah, juga kami menanam tanaman terong, selada, daun bawang, ya apa aja lah, pokoknya kita berkebun sih. Yang penting
menyehatkan badan sambil jalan-jalan olahraga. Insya Allah ini memberi hasil mengembirakan. Nah, ini adalah jenis cabai domba. Jadi ini masih remaja, belum matang atau belum siap panen. Nah, jadi ini masih remaja, ya. Nanti kalau sudah besar, dia berwarna dari hijau ini menjadi kuning, dari kuning menjadi merah. Nah, jadi merah-merah. Nah, ini alhamdulillah tumbuh subur, banyak buahnya. Insya Allah, ya. Jadi baik, jadi bagus. Ini tanaman cabai ini baik yang cabai besar-besar yang montok-montok itu seperti jari jempol itu yang lebih besar dari jari jempol, maupun cabai domba ini kita tanam ditutup oleh greenhouse. Nah, ini greenhouse-nya, ya, greenhouse. Jadi maksud daripada greenhouse ini adalah untuk menghambat hama-hama atau kupu-kupu, belalang, jamur, virus, dan sebagainya masuk ke ruangan ini, maka kita tutup dengan jaring. Nah, dengan jaring yang seperti ini namanya greenhouse. Ini sistem pertanian dengan greenhouse. Nah, ini juga cabai-cabai yang tadi sama, itu cabai hijau besar atau cabai tewek. Nah, ini montok-montok nih. Ya, alhamdulillah. Nah, ini kita lagi menunggu untuk menjadi cabai yang merah. Cabai merah ini, ya. Kalau mau dipakai yang pas dipasarkan yang ini juga bisa, yang hijau. Tapi kami menunggu sampai merah. Mudah-mudahan tidak terkena hama atau virus, jamur, dan insek. Mudah-mudahan tidak terkena. Jadi panennya insya Allah berhasil. Kemudian yang ini lokal kedua, ini ya. Nah, ini juga sama tuh, ya. Banyak. Ini juga, ini di lokal yang kedua. Alhamdulillah cabainya subur-subur, sehat-sehat, banyak. Dan di samping buahnya yang sudah besar-besar ini, pohon ini alhamdulillah ada yang sedang berbunga. Nah, bunga ini nanti rontok, keluarlah buahnya. Nah, jadi ini membawa buah sehingga istilahnya menjadi berkesinambungan. Dari kembang-kembang ini nanti akan menjadi buah, sehingga pada saat yang di bawah panen, nah ini jadi makin remaja, dipanen lagi, nanti dia tumbuh lagi besar lagi sampai segini kurang lebih, nanti mungkin keluar. Ini kurang lebih umurnya 7 bulan. Jadi 7 bulan ini, nah kita bisa panen ya taruhlah 2 minggu sekali dari paling bawah yang dua gemuk-gemuk, gendut-gendut. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah besar-besar. Ini bisa dipanen ini. Tapi kita tunggu sampai merah. Jadi sekitar 1 bulanan lagi lah. Nah, kalau ini keunggulan dari jenis cabai ini dari merek yang namanya Belin 1. Nah, ini kelebihannya dia masih jarak pendek demikian, ini buahnya udah banyak. Padahal ini jaraknya paling 5 cm nih pohon ini waktu itu. Nah, kalau ke atasnya sini agak, paling berapa senti ini? 15 cm. Tapi dia sudah rimbun di bawahnya. Mungkin itu bisa itu. Nah, ini dia sampai nempel. Nah, sampai nempel ke plastik ini, ke tanah ini. Nah, dia rimbun. Nah, di sini juga. Nah, ini juga tuh. Dia rimbun sampai nempel ke plastiknya. Nah, ini jenis dari Belin 1. Belin 1. Alhamdulillah pendek-pendek sudah berbuah dan banyak, lebat-lebat, besar-besar lagi. Nah, saya kira itu yang perlu diinformasikan. Terima kasih para sahabat, para purnawirawan, baik sipil maupun militer,
Kami di samping ada yang sudah besar-besar, tinggi-tinggi tinggi ini. Nah, ini bisa tinggi lebih besar lagi. Kami juga eh, berusaha memanfaatkan lahan ini dengan tanaman cabai yang kecil-kecil, masih baru ditanam melalui polybag. Ini namanya polybag. Jadi di samping ditanam di apa namanya di tanah lebar, ya, cabai ini bisa ditanam di polybag dan ini bisa tumbuh tingginya sama seperti yang ini, tinggi sama seperti ini, dan buahnya juga sama asal pemeliharaannya baik. Artinya pemupukannya, kemudian pengolahan lahannya, tanahnya diolah, kasih pupuk-pupuk, kemudian mencegah insek atau serangga, mencegah hama, virus, jamur. Nah, insya Allah ini akan baik, akan membesar. Nanti sama tingginya seperti yang ini, yang di tanah biasa. Nah, artinya pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang berminat bertanam cabai, baik sebagai hobi maupun sebagai profesional, bisa juga kalau hanya sempit, ya kalau hanya sempit itu pakai polybag aja. Misalkan punya rumah ada dak, nah di atas dak itu kosong tempat jemuran, bisa pakai polybag, nah ditanam, ya minimal buat keluarga, buat kebutuhan keluarga. Yang kedua bisa untuk ya tetangga atau saudara. Ini kalau mau di rumahan gitu, maksudnya bertanam di rumahan. Tidak perlu harus punya lahan yang besar yang luas, tidak perlu. Oke, ini juga bisa. Di pekarangan juga bisa. Nah, kemudian di apa namanya di dekat garasi asal ada tanah kosong, yang penting ada matahari. Harus kena matahari. Jangan sampai tidak terkena matahari. Para pemirsa, di samping tadi sudah saya sampaikan, bertanam cabai bisa di tanah luas, nah, ini kalau tanah kosong, bisa juga di polybag tadi yang sudah saya sampaikan juga di depan. Nah ini juga kami memanfaatkan ada tanah ini di samping ini. Nah, ini samping ini kita tanam, tapi melalui polybag. Nah, ini polybag, ya. Nah, sehingga kontrolnya gampang, ini gampang, meliharanya gampang. Ini cukup banyak ini bisa. Ini istilahnya ini untuk generasi kedua, persiapan generasi kedua. Artinya kalau yang generasi satu ini udah berbuah, udah beberapa bulan, kemudian makin tua, udah tidak produktif lagi. Nah, kita yang kedua ini sudah mulai remaja. Dan pada saat ini dipangkas, dibongkar, ini sudah produktif. Jadi ada kesinambungan. Nah, nanti saat ini dibongkar, kita sudah nanam lagi, cabai lagi di sini, sehingga nanti berkesinambungan, cabainya tidak terputus, jalan terus, panen berkelanjutan. Nah itu harapan kami, semoga para pemirsa yang berminat untuk iseng-iseng lah atau hobi-hobi untuk bertanam cabai lumayan untuk keluarga dan tetangga dan saudara, ya mulai aja pakai polybag aja dulu gitu. Kalau tidak ada lahan, kalau ada lahan ya syukur lah. Bila mana perlu informasi silakan datang konsultasi dengan kami, ya ngobrol-ngobrol. Kami tidak ahlinya dalam bidang cabai, tapi ada kawan saya yang memang ahlinya cabai atau anggur. Nah, ini juga dari lokal yang sebelah kanan. Lokal sebelah kanan, di sini juga cabenya besar-besar, montok-montok, alhamdulillah. Nah, ini kita tunggu sampai warna merah. Nah, ini juga salah satu contoh, ada lahan yang kosong di samping greenhouse ini. Jadi kita manfaatkan dengan cabai domba. Nah ini satu cabai dombanya. Nah ini cabai dombanya. Nah alhamdulillah tumbuh subur, sehat dan jumlahnya banyak, dan udah ada yang merah-merah tuh. Udah ada yang merah. Nah ini. Nah,
Ini udah mulai lebat cabenya. Tuh. Ini udah besar. Nah ini ada yang merah, ya oranye, nanti menuju ke merah. Ini memanfaatkan lahan yang kosong dan bisa juga dimanfaatkan untuk pohon atau tanaman apa namanya bawang, daun bawang. Nih. Nah, itu daun bawang itu ada tuh. Dan ada cabai yang merah tuh. Ada cabai merah. Nah ini nanti cabai yang kuning-kuning ini nanti menjadi warnanya oranye. Oranye. Sesudah oranye menjadi merah. Nah ini contohnya. Nah ini kita manfaatkan dari lahan yang kosong. Lahan yang kosong ini kita manfaatkan. Dan juga kita manfaatkan daun bawang. Nah, ini contohnya daun bawang. Nah itu. Jadi semua lahan yang ada kosong, ada tempatnya, dan kita manfaatkan. Ya mengoptimalkan lah produksi kita, dioptimalkan. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi bapak-bapak bila memiliki lahan yang kosong, jangan dikosongkan, tapi dimanfaatkan, diisi tanaman, apa itu cabai, selada, daun bawang, terong, syukur-syukur bisa anggur. Saya kira itu. Terima kasih. Di samping tadi ada pohon anggur, pohon cabai, di kebun kami ini ada, ya tidak begitu banyak, ada beberapa lokal peternak, yaitu lele dumbo. Dengan adanya peternakan lele ini, ya, jadi ini bermanfaat karena airnya, air kotoran yang dari lele ini, ya, itu mengandung bahan-bahan untuk memupukkan atau menyuburkan tanaman anggur maupun cabai, sehingga kita tidak perlu menambah pupuk yang lain, cukup dari sini, atau paling kalau nambah ya sedikit-sedikit, tidak terlalu banyak, tidak usah beli banyak mahal-mahal, kita cukup dari air ini. Nah, itulah ekosistem yang kita miliki sehingga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Di samping tadi kita melihat cabai, kami berusaha untuk memanfaatkan lahan-lahan baik yang sempit atau yang luas, di mana lahan yang kosong itu kita isi dengan anggur dengan cara memakai polybag. Nah inilah, ini masih remaja, bukan remaja, masih anak-anak. Kita manfaatkan juga, ada ruang kosong di sini. Nah mudah-mudahan cabai ini nanti bisa tumbuh besar. Bila mana yang sebelah sini sudah ada yang dipangkas atau yang sudah cukup umur, atau yang dibuang karena sudah tidak produktif lagi. Nah ini bisa digeser. Yang polybag ini kan sudah meninggi, 2-3 bulan sudah meninggi. Nah kita geser, pindah ke sini yang tadinya berproduktif. Nah sesudah ini tidak berproduktif, kita geser dari sini gitu. Itulah berkesinambungan. Jadi panennya terus menerus, tidak terputus. Di sini juga ini kelihatan apa ini di dalam greenhouse ini, ya. Ini kemudian ya ini untuk kalau kita kumpul-kumpul antar teman, sahabat, atau makan-makan, di sini. Kalau mau sholat bisa di atas, bisa di sini. Ini kebaikan daripada jenis cabai ini tumbuhnya dari mulai bawah sudah udah panen, hampir ke bawah di tanah. Nah ini mungkin bisa dilihat nih, nih sampai ada yang menyentuh tanah. Dan ini bisa montok-montok. Inilah area tanaman cabai. Di samping ada juga tanaman anggur. Ya ini salah satu kegiatan setelah
purna atau setelah tugas selesai, untuk mengisi kekosongan kami berusaha untuk berkebun cabai dan anggur. Insya Allah ya Allah meridhoi kita sehingga usaha kita ini sukses, tidak ada hambatan halangan rintangan dan berhasil. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.